Shalom, kita jumpa kembali dalam channel YouTube kami MTS. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ada sukacita baru tersendiri bagi hidup kita. Kalau kita mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di tahun 2020 ke tahun 2021 ini, begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Saudaraku, saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan bagi kita untuk kita boleh renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang temanya hidup yang diberkati dan menjadi berkat, yang terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai 26. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku, bagaimana hidup yang diberkati menjadi berkat, ya, adalah sesuatu hal yang menjadi kerinduan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita itu harus menjadi berkat. Hidup kita tuh harus menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud ini berkata, dia berkata di masa mudanya, ya, melihat bagaimana orang-orang yang percaya itu dipelihara oleh Tuhan. Dari katakan firman ini, tidak akan pernah dia melihat orang yang benar itu mengalami kekurangan sesuatu apapun, tetapi mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang tidak pernah berkekurangan, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 26 bahwa orang benar itu selalu menaruh belas kasihan kepada setiap orang setiap hari, dan katanya anak cucunya menjadi berkat di mana-mana. Ada dua hal yang boleh saya sampaikan pada saat ini kepada kita saudara-saudara, bahwa bagaimana agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi seluruh orang. Yang pertama di dalam Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25, begini firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, pertama sekali kita harus memiliki kehidupan yang benar. Kehidupan orang benar tidak dipisahkan atau tidak pernah berbuat dosa, ya, tidak didefinisikan tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Tetapi orang benar itu adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, secara manusia kita tidak pernah akan luput daripada kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita, namun kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup mengampuni hidup kita, dan kita beriman dan selalu kembali berharap datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, orang yang beriman atau orang yang benar itu bukan didefinisikan dengan tidak pernah berbuat dosa, kesalahan, atau tidak pernah, ya, berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi definisinya adalah orang benar itu adalah orang yang percaya, yang beriman, yang mempunyai hati yang lebih
mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah definisi daripada orang benar. Sebabnya di dalam Mazmur 112 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa dikatakan berbahagia orang yang takut akan Tuhan? Karena orang yang takut akan Tuhan itu akan mempunyai hati yang selalu mau datang kepada Tuhan, selalu mau bersyukur kepada Tuhan, selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan, meskipun secara manusia hal itu tidak sempurna dia dapat lakukan, tetapi hatinya mau datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kehidupan orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan itulah kehidupan orang yang mau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Takut akan Tuhan mencakup pertama sekali kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang kehidupannya yang senantiasa mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Ada banyak sekarang ini orang Kristen berkata, aku adalah orang pengikut Yesus. Namun kenyataannya dari tindakan, perkataan, dari kelakuan, perbuatannya berbeda dari apa yang dia katakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tetapi firman Tuhan saat pagi hari ini dikatakan di sana, kehidupan yang takut akan Tuhan itu, kehidupan orang yang benar itu adalah mencakup kehidupannya yang senantiasa mau mendekatkan diri, mau merendahkan diri, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Kedua, bagaimana kehidupan orang benar itu adalah orang yang mau selalu menjauhkan diri dari dosa dan membenci tentang hal-hal dosa. Apabila orang senantiasa mau menjadi berkat, ya, apabila orang senantiasa mau menjadi berkat atau hidupnya mau diberkati oleh Tuhan, seharusnya dia harus bisa menjaga kehidupannya layak di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bagian yang kedua, bahwa dia harus bisa menjauhkan diri dan membenci tentang hal-hal perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya kehidupannya ya berlayak di hadapan Tuhan, menjadi berkat, dan hidupnya boleh diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, ini bagian yang ketiga, bahwa orang yang benar itu, orang yang diberkati Tuhan, orang yang mau menjadi berkat itu adalah orang yang senantiasa mempunyai hati mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-27, coba kita baca. Begini firman Tuhan katakan di sana, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa takut akan Tuhan itu adalah merupakan sesuatu kehidupan kita sebagai orang yang percaya, untuk menghindari hidup kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu senantiasa juga saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, itu menjadi sumber kehidupan kita. Artinya kita terhindar dari jerat kuasa-kuasa dosa. Amin. Dan yang kedua, bagian yang kedua yang boleh saya sampaikan saat ini, yaitu bagaimana ya hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Bagian yang kedua dikatakan memiliki kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Sekali lagi, memiliki kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Dalam Mazmur tadi, Mazmur 37 tadi, kita bisa melihat bahwa dikatakan firman Tuhan di situ ayat yang 26 tadi dikatakan,
Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Saudaraku, itulah kehidupan orang yang benar, orang yang diberkati Tuhan, orang yang menjadi berkat. Kehidupannya memiliki penuh dengan kemurahan, hatinya penuh dengan belas kasihan. Hati kasih atau hati Bapa yang penuh kasih itu mengalir dalam hidupnya, dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi setiap orang melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui kasih daripada Bapa itu, melalui kehidupan kita, mempraktekkan kasih Bapa itu dalam hidup kita, mempraktekkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang benar, orang pengikut Yesus Kristus. Dikatakan di sana, saudaraku dikasih Tuhan, kita dikatakan bahwa kehidupan orang benar itu menaruh belas kasihan. Dalam Galatia Galatia 6 ayat yang ke-7, ya, dikatakan firman Tuhan di sana, saudaraku, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan orang yang benar itu terbukti dari kehidupannya, tindakannya, dari perbuatannya, ya. Kehidupan orang benar itu terbukti dari kehidupannya, dari perbuatannya, dari perkataannya, dari apa yang dia lakukan setiap hari, ya. Ditunjukkan bagaimana kehidupan kita. Bukankah Paulus berkata bahwa hidup kita itu adalah Injil yang terlihat? Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang benar, kita sebagai orang yang diberkati dan harus menjadi berkat, kehidupan kita itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita harus bisa membedakan bahwa kita itu betul-betul orang yang percaya kepada Tuhan, tidak menjadi orang Kristen yang menjadi KTP, yang mengatakan dirinya bahwa dia adalah Kristen, tapi dari perbuatannya, dari keluhannya tidak setimpal dengan apa yang dikatakan dia sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Puji Tuhan, kalau kita pagi hari ini kita bersyukur, apalagi di tahun yang baru ini, kita harus bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat kepada sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.